Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS Sistem Operasi Dasar yang terdiri dari 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 5 software yang wajib diinstal setelah install ulang sistem operasi laptop beserta penjelasannya, dan juga saya akan mempraktikkan satu video bagaimana menginstal sebuah software tersebut. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan apa fungsi driver komputer, dan saya akan menunjukkan bagaimana sebuah driver tersebut sudah terinstall di laptop ataupun komputer. Kemudian yang ketiga itu saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana membagi memori yang awalnya hanya terbagi satu partisi saja, yaitu data C, kemudian kita pecah menjadi data D. Jika sudah ada data C maupun data D, kita bisa mempartisinya lagi menjadi data E. Kemudian yang terakhir itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga dan melindungi perangkat laptop ataupun komputer agar berjalan dengan maksimal dan awet untuk pemakaian sehari-hari. Oke, jadi di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan 5 software yang wajib diinstal setelah kita melakukan instalasi ulang pada sistem komputer kita. Yang pertama itu ada Google Chrome ataupun web browser, yang dimana kegunaannya ini untuk mengakses internet, mencari informasi, membuka email, dan juga mengunduh aplikasi lain. Dan juga Google Chrome ini cepat dan ringan, mendukung banyak ekstensi, kompatibel dengan hampir semua website, dan juga sering digunakan untuk keperluan kuliah seperti Google Classroom, Drive, dan lain-lain. Kemudian itu kita masuk ke yang kedua itu Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ini itu aplikasi perkantoran yang dimana dia terdiri dari Word, kemudian ada Excel, dan juga PowerPoint. Dimana Word ini digunakan untuk laporan dan tugas, kemudian Excel ini perhitungan data, dan juga PowerPoint ini untuk presentasi. Dan juga MS Office ini sangat penting diinstal karena sangat dibutuhkan untuk kegiatan akademik, membantu pengolahan data, dan juga pembuatan dokumen resmi alternatif. Kemudian yang ketiga itu ada WinRAR atau aplikasi ekstrak untuk file, yang dimana kegunaannya ini untuk membuka dan membuat file terkompresi seperti zip dan RAR. Dan juga aplikasi ini banyak file installer berbentuk zip maupun RAR, dan juga mempermudah pengiriman dan penyimpanan file, dan memperkecil ukuran filenya juga bisa. Kemudian ada FLC Media Player atau pemutar media, yang dimana fungsinya ini digunakan untuk memutar berbagai format video dan audio. Dan juga alasan mengapa penting juga untuk diinstal karena mendukung hampir semua format video, tidak memerlukan kodek tambahan, gratis, dan juga ringan, cocok untuk memutar video pembelajaran juga bisa. Kemudian yang terakhir itu ada antivirus, yaitu ada Windows Defender, Avast, dan juga Smartdash, yang dimana kegunaannya ini untuk melindungi laptop dari serangan virus ataupun malware, dan juga ancaman keamanan lainnya. Dan juga antivirus ini wajib diinstal karena untuk menjaga keamanan data, mencegah kerusakan sistem operasi dari komputer kita. Dan juga Windows Defender ini sudah tersedia juga di Windows dan cukup aman. Jadi kelima software ini tersebut wajib diinstal ya teman-teman, karena yang pertama itu membantu aktivitas seharian dan akademik, kemudian menjaga keamanan dan performa dari sistem komputer kita, dan juga dia mendukung penggunaan laptop secara optimal setelah kita melakukan instalasi ulang pada sistem komputer kita. Oke, jadi di sini saya akan mempraktikkan cara menginstal sebuah software, yaitu software antivirus, yaitu Smartdash. Yang pertama kita pergi ke Microsoft Edge. Oke, kita cari di pencariannya, browsernya itu Smartdash. Oke, jadi kita instalnya dari web yang ini ya teman-teman, yang situs resmi ya. Kemudian di sini kita pilih download.
jadi dia otomatis akan terdownload sendiri teman-teman. Oke, di sini sudah terinstall Smartupnya. Kemudian kita klik kanan pada Smartupnya ini, kita pilih run as administrator, yes, kita pilih English, kemudian kita pilih next, kemudian kita pada license agreementnya kita accept the agreement, pilih next, kemudian next, kemudian kita pilih install. Oke, di sini Smartupnya sudah berhasil diinstal, kemudian kita pilih finish. Oke, jadi sekian praktik dari menginstal sebuah aplikasi software yaitu Smartup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari driver komputer. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam definisinya dari driver komputer ini, yaitu driver komputer ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras ataupun hardware pada komputer. Nah, jadi ada 5 fungsi utama dari driver komputer ini. Yang pertama itu dia bisa menghubungkan hardware dengan sistem operasi, yang dimana driver ini memungkinkan sistem operasi maupun itu Windows, Linux maupun Mac OS mengenali dan berkomunikasi dengan perangkat keras seperti VGA, printer, keyboard, mouse, dan sound card. Kemudian yang kedua itu bisa mengontrol cara kerja perangkat keras. Nah, jadi di driver ini dapat mengatur bagaimana hardware ini bekerja sesuai perintah sistem. Misalnya itu dia bisa mengatur resolusi layarnya, kualitas suara, ataupun kecepatan cetak printer. Kemudian yang ketiga itu ada agar hardware itu berfungsi dengan optimal. Jadi tanpa driver yang sesuai, perangkat keras bisa tidak berfungsi ataupun kinerjanya tidak maksimal. Misalnya layarnya itu bisa buram ataupun suara yang dihasilkan itu tidak keluar. Kemudian yang keempat itu dari fungsinya itu dia bisa menerjemahkan perintah sistem operasi ke hardware. Nah, jadi di dalam sistem operasi ini dia bisa memberikan perintah dalam bentuk software, yang dimana driver ini bisa menerjemahkannya ke bahasa yang dimengerti oleh hardware-nya. Kemudian yang terakhir dari kesimpulan dari fungsi driver komputer ini, dia bisa menjaga kompatibilitas dan stabilitas dari suatu sistem, yang dimana driver ini dapat memastikan bahwa hardware yang berbeda dapat bekerja dengan baik pada sistem operasi yang tertentu. Jadi kesimpulannya dari fungsi tersebut, dari fungsi driver komputer tersebut, yaitu tanpanya driver, perangkat keras itu tidak dapat digunakan meskipun terpasang dengan benar. Jadi driver ini sangat penting. Dia adalah komponen penting agar komputer dapat bekerja secara normal dan optimal. Oke, di sini saya akan mempraktikkan cara melihat apakah sebuah driver kita sudah terinstall ataupun belum di komputer maupun di laptop kita. Yang pertama-tama kita pergi ke File Explorer, kemudian pada disk PC ini kita klik kanan, pilih Manage, pergi ke Device Manager. Oke, di sini driver saya sudah terinstall sepenuhnya ya. Kalau contohnya belum terinstall itu akan muncul biasanya pada order device-nya itu seperti contohnya ini Internet Controller, Network Controller, PCI Device, PCI Encryption atau Decryption Controller, dan SM Bus Controller. Dan ini bisa berwarna kuning. Oke, sekian praktik cara melihat apakah sebuah driver kita ini sudah terinstall ataupun belum di komputer maupun di laptop.
Oke teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan cara memecah partisi hard disk. Misalnya partisi C saja yang ada pada laptop teman-teman bisa kalian pecah agar menjadi data C maupun data D. Nah, jika kalian sudah mempunyai data C maupun data D, kalian bisa pecah lagi menjadi data E. Nah, ini contohnya seperti ya teman-teman. Di sini saya memiliki cuma satu local disk C saja. Kemudian kita ingin partisikan local disk C ini ke data D. Caranya tuh pada disk PC ini kita klik kanan, kemudian pilih manage. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah terbuka seperti komputer management ini, kita pilih disk management. Di sini kan cuman hanya data C saja yang ada. Kita ingin mempartisikannya ke data E ataupun D juga bisa. Caranya itu kita klik kanan, kemudian pilih shrink volume. Tunggu sebentar. Oke, jadi di sini space-nya itu bisa kita ambil 3 GB ya. Kemudian kita pilih shrink. Nah, oke, jadi ketika kita sudah pilih shrink, dia akan muncul unallocated ini. Kemudian pada unallocated ini kita klik kanan, pilih new simple volume, kemudian pilih next. Di sini saya akan buat datanya ini sebesar 1 GB saja. Kemudian kita pilih next. Nah, kita akan taruhnya ini di data D, bisa di data E saja kita taruh, kemudian pilih next. Pada volume label ini kita ganti namanya saja jadi data, kita bikin data saja ya. Kemudian kita pilih next dan finish. Oke, jadi sudah ada ya. Oke, jadi di sini data C sudah kita pecah menjadi data E seperti ini. Oke, sudah muncul di sini data E-nya ya. Oke, mungkin itu saja mengenai praktik cara mempartisi ataupun memecah sebuah partisi hard disk. Oke, terakhir dari pembahasan mengenai proyek UAS sistem operasi dasar, yaitu di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga dan melindungi sebuah perangkat laptop maupun komputer agar bisa berjalan dengan maksimal dan awet pemakaiannya. Yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan fisik dari perangkat komputer maupun laptop kita, yaitu debu dan kotoran itu musuh utama bagi perangkat komputer karena dapat menyebabkan panas yang berlebihan dan juga kerusakan pada komponen komputer maupun laptop kita. Dan cara melakukannya itu, yang pertama itu kita harus bersihkan keyboard kita, layar dan bodi secara rutin 1-2 minggu sekali. Dan kemudian yang kedua itu gunakanlah kuas halus ataupun blower ataupun lap layar dengan kain microfiber. Dan yang terakhir itu membersihkan ventilasi udara dan kipas minimal 3-6 bulan sekali. Dan manfaatnya itu dia dapat mencegah overheat pada komputer maupun laptop kita dan juga memperpanjang komponen internal kita, umur komponen internal kita. Dan yang kedua itu dari menjaga merawat komputer kita itu menjaga suhu dan sirkulasi udaranya. Laptop maupun komputer menghasilkan panas saat bekerja. Jika panas tidak terbuang dengan baik, performa akan menurun dan hardware cepat rusak. Dan cara melakukannya itu yang pertama itu kita gunakan laptop itu di permukaan yang datar dan keras. Dan juga yang kedua, hindari penggunaan di atas kasur maupun bantal. Dan juga yang terakhir, gunakan cooling pad untuk laptop.
Kemudian manfaatnya itu performa laptop maupun laptop kita itu tetap stabil dan menghindari kerusakan prosesor dan juga motherboard. Kemudian yang ketiga itu ada perawatan baterai, ya, ini untuk khusus laptop ya. Jadi penjelasannya itu baterai ini memiliki siklus umur terbatas. Jadi pemakaian yang salah mempercepat penurunan daya tahan baterainya sendiri. Dan juga cara melakukannya itu hindarilah penggunaan hingga 0% terlalu sering untuk laptop, dan juga jangan biarkan baterai 100% terus menerus, dan juga cabut charger jika baterai laptop sudah penuh, dan terakhir gunakanlah charger original. Jadi manfaatnya itu baterai kita bisa lebih tahan lama dan juga menghindari pembengkakan pada baterainya sendiri. Dan yang keempat itu install dan update terus sistem operasi driver. Update sistem dan driver memperbaiki bug di dalam komputer kita, meningkatkan kinerja dan menutup celah keamanan. Dan cara melakukannya itu ya update terus Windows ataupun Linux maupun macOS secara berkala, update terus driver VGA-nya, chipset, audio dan juga jaringannya. Kemudian yang ketiga itu gunakanlah situs resmi pabrikan. Dan dampak manfaatnya itu sistem komputer kita itu lebih cepat dan juga stabil, dan perangkat keras bekerja secara optimal. Kemudian yang kelima, gunakanlah antivirus dan keamanan digital. Ya, jadi virus dan malware dapat memperlambat sistem komputer kita dan juga merusak data di laptop maupun komputer kita, dan juga bisa mengancam privasi pribadi kita. Dan juga cara melakukannya itu ya install antivirus yang terpercaya, lakukanlah scan secara rutin, jangan mengunduh software bajakan, dan yang terakhir itu hindari klik link yang mencurigakan. Dan dampak manfaatnya itu data kita menjadi lebih aman dan juga sistem kita lebih ringan dan responsif. Dan yang keenam itu untuk merawat komputer maupun laptop kita itu harus adanya manajemen penyimpanan ataupun manajemen file, yang dimana hard disk ataupun SSD yang penuh menyebabkan komputer kita menjadi lambat. Dan cara mengatasinya ataupun melakukannya itu hapus file yang tidak terpakai, gunakanlah disk clean up, uninstall aplikasi yang jarang digunakan, dan juga simpanlah data besar file kita itu di external storage maupun cloud. Jadi dampak manfaatnya itu booting komputer kita lebih cepat, kinerjanya semakin meningkat. Terakhir dari cara menjaga ataupun merawat komputer kita ataupun laptop kita itu, gunakanlah software yang secara bijak. Jadi menjalankan terlalu banyak aplikasi berat dapat membebani RAM maupun prosesor laptop ataupun komputer kita. Dan cara melakukannya itu tutuplah aplikasi yang tidak digunakan, nonaktifkanlah startup program yang tidak penting, dan juga yang terakhir itu gunakanlah aplikasi sesuai spesifikasi perangkat. Dan dampak dari manfaatnya itu komputer kita itu tidak cepat panas dan RAM CPU lebih awet. Jadi kesimpulannya dari pembahasan mengenai cara merawat komputer maupun laptop kita itu, ya kita harus jaga agar komputer kita itu agar awet lah, dan performanya tetap maksimal, yaitu dengan membutuhkan perawatan fisiknya, perawatan sistemnya, keamanan digitalnya, dan kebiasaan penggunaan yang benar itu dilakukan secara rutin. Perangkat dapat digunakan lebih lama dan juga lebih cepat dan lebih aman. Oke, mungkin itu saja yang mengenai pembahasan tentang cara merawat sebuah komputer maupun laptop kita. Baiklah, demikian saja video project UAS sistem operasi dasar yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.